Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Imam Mahdiana, kelas Ahsan 2, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru YN Syekh Nurjati batch 2 tahun 2023. Saya akan melaksanakan PPL 1 modul ajar 1. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar bilang saya. Yang siap belajar bilang saya. Kalau siap belajar duduk yang rapi. Kita lanjut baca doa. Siap. Ada yang mau mimpin baca doa? Ya boleh Fajar. Maju. Ya depan. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A-nya jangan panjang-panjang. U-nya yang panjang. 1, 2, 3. Terima kasih Fajar Maulana ya yang sudah memimpin teman-temannya membaca doa. Nah, sifat berani itu. Kalau nanti Pak Imam ada yang berani, langsung tangan itu namanya berat. Oke, terima kasih. Tadi pas baca doa wabil Muhammadin, betul apa salah? Yang betulnya bagaimana? Wabi Muhammadin Nabi ya. Wabi Muhammadin bukan wabi. Nanti ketika baca doa, ingatkan wabi Muhammad. Oke, Pak Imam mau tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan? Oke, nanti sarapannya setelah selesai belajar ya. Langsung. Nanti Mas yang mau berangkat ke sekolah biasakan sarapan dulu. Sarapan itu membuat energi kita bertambah, konsentrasi juga bertambah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum itu sudah baca doa, Pak Imam mau absen dulu anak-anak semua ya. Kelas 5B. 5B. Abdul Gofur ada? Alhamdulillah ada. Ahmad Jufrianto ada. Ahmad Sirojudin oke hadir. Alkisah hadir. Ano Sutrisno Aziz Azhar. Devi Maulana mana nih? Oh lagi ada acara. Fadilah ada. Fajar Maulana I'anasul Mardiah. Jamilah Juwita Masrurotus Sa'ada. Muhammad Adam Muhammad Fajar Maulana Hadir. Muhammad Ibnu Maulana Muhammad Sufyan Muhammad Abdul Farid. Masuk kemana? Kemarin ada masuk acara. Ada yang tahu? Muhammad Novel Maulana Muhammad Taufik Abdurrahman
Niamatus Sa'adah, Nurul Aziza, Putri Yahya, Rizky Fatur Rahman, Muhammad Afwan Rifki, Siti Amelia, Siti Mia. Sehatnya? Minggu kemarin cara masuk ya? Hah? Sakit? Sakit apa? Jantung. Sembuh, udah bawa ke dokter? Belum ke dokter? Siti Nurmaya, Zainuddin Fikri. Oke anak-anak. Nah, sudah panggil konsen, ada dua anak-anak yang tidak hadir, yaitu Debbie dan Farid. Ya, kalau sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kalau ada urusan, dilancarkan urusannya. Nah, Pak Imam punya soal nih. Punya soal. Kita ngisi soal dulu ya. Siap? Nah, ini adalah untuk mengukur kesiapan belajar. Sudah dimasukkan ke dalam nilai cuma untuk mengukur kesiapan belajar dan nanti berpengaruh pada kelompok, nanti berkelompoknya sama siapa. Ya, Pak Imam bagikan dulu. Dikasih nama. Mari kita bertemu. Belakangkan. Total ada 10 soal. Untuk mengerjakan 10 soal butuh waktu berapa menit? 10 jam, 10 soal 10 jam. Aman juga. Kalau satu soal 1 menit bagaimana? Enggak ya? Satu soal 1 menit. Sedikit. Jangan bagian semua. 10 menit saja ya. Satu soal 1 menit. Ini soal asesmen formatif ini mengukur kesiapan belajar. Nah, dikasih nama, terus pilih jawaban yang paling betul menurut kalian. Disilang. Silang. Ya, tinggal disilang saja. Silang ya, 10 menit mulai dari sekarang. 8:08 berarti selesainya 8:18. Tinggal disilang saja, pilih jawaban yang betul. Thank you.
menit. Ya. Pak, amanah artinya apa? Amanah, amanah artinya dapat dipercaya. Pak, rendah hati itu merasa kalau dipuji tidak sombong, kebalikan dari sifat sombong. Rendah hati itu sifat kebalikan dari sifat sombong. Kalau mau lewat tuh bilang permisi dan bagiannya ya bilang yang apa? Mandiri itu bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tidak dibantu orang tua, tidak dibantu orang lain. Dapat dipercaya. Udah selesai, Pak. Oke, bagus. Bentar ya, menunggu yang lain. 8.14 berarti 4 menit lagi. Ayo, masih ada waktu 4 menit lagi. Amanah itu dapat dipercaya. Ya. kebalikan dari usaha seperti gini. Dimas datang terlambat, kalau Imam berbaik sangka, Imam berpikir mungkin Dimas namanya kesiangan, atau mungkin Dimas tadi ada keperluan dulu membantu orang tua. Kalau pengen berusaha, pengen sudah Dimas sudah sering terlambat. Kamu malas ya, itu bagus.
Ya. 3 menit lagi, masih ada waktu. Ayo yang belum. Gak apa-apa seadanya nanti. Dikerjakan semaksimal mungkin. Putri sudah? Ya, bisa. Kemarin itu dapat itu saya. Apa ini? 2 menit lagi. Apa yang mana udah? Laki-laki yang Satu menit lagi. Satu jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ya, terus. Baik, waktunya sudah habis 8:18. Nah, sudah 8:18. Ini soal, sekali lagi soal asesmen formatif, tidak masuk ke dalam penilaian, tapi nanti berpengaruh kepada teman kelompok. Kita langsung koreksi bersama. Nomor 1 jawabannya, oke. Nanti dihitung ya sama kalian ya. Kalau salah disilang, kalau betul ditulis. Tapi kalau salah, gak usah tukar. Ya. Nah, Ibu mau minta kalian jujur gitu. Dari koreksi ini ke jujur. Ya, kalau jawaban salah disilang, tapi tandain jawaban yang benar yang mana biar ya sebagai nanti kalian belajar di rumah. Bisa? 1 jawabannya A. Yang betul di checklist centang. Kalau yang salah disilang. Tapi yang salah nanti dilingkari jawaban yang betulnya. 2 jawabannya D. 2 jawabannya D. 3 jawabannya A. 4 jawabannya A. Oh, banyak yang betul, alhamdulillah. 5 jawabannya C. 4 jawabannya A, 5 jawabannya C. Salah satu nggak apa-apa maksudnya. 6 jawabannya C. 7 jawabannya B. Yang salah disilang. 7 jawabannya B, 8 jawabannya A. 7 jawabannya B, 8 jawabannya A. 9 jawabannya A. Gak apa-apa. 9 jawabannya A, 10 jawabannya B. Nah, ayo makin memanggil nama, sebutkan jawaban betul ya. Halo. Halo. 5B. 5B. Pak Imam akan menyebut nama yang disebutkan namanya. Sebutkan skornya ya, skor yang betulnya ya. Abdul Ghafur. Skornya berapa? Yang betul, jawabannya betulnya berapa? Berapa Ghafur? Abdul Ghafur. Minum dulu. Dari bawah, Zainuddin Fikri. Betulnya berapa? Zainuddin Fikri. Siti Nurmaya. Betul berapa? Betul 4. Siti Nia. Betul 8. Siti Amelia. Betul berapa?
Abdurrahman. Betul 7. Putri Yahya. Betul 9. Nurul Aziza. Betul berapa? 8. Hikmatus Sada. Betul berapa? Gak apa-apa. Muhammad Taufik Abdurrahman. Betul berapa? Ya. Muhammad Noval. Betul 8. Muhammad Abdullah Lutfi. Betul 7. Muhammad Abdul Farid. Tidak ada ya. Muhammad Sufyan. Betul 6. Muhammad Ibnu Maulana. 8. Muhammad Fajar Maulana. 8. Muhammad Adam. 8. Mas Rodatus Sada. Juwita Rahmawati. Jamila. Ya'natul Madiyah. Fajar Maulana. Fadila. Devi Maulana. Tidak ada. Aziz Azhar. Ano Sutrisno. Alisa Amalia. Ahmad Sirojudin. Ahmad Jumrianto. 8. Abdul Gopur. Ya, ini nanti berpengaruhnya kepada teman kelompok. Baik, asesmen sudah selesai, sudah dihitung pula. Nanti pembagian kelompoknya. Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang ini adalah materi baru. Bagus gak? Alhamdulillah. Senang gak belajarnya? Ini apa belajar? Mau belajar lagi nih? Iya. Ya, nanti belajar. Kita akan belajar apa ini? Ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Sumur. Sama siapa belajarnya? Ya, sama Pak Imam. Hidup lapang dengan berbagi. Nah, pecah ya? Ini ada tujuan pembelajaran kita nih. Jadi hari ini kita belajar ada 7 tujuan. Ada 5 tujuan pembelajaran kita. Sudah muncul berapa? 4 dan yang terakhir 5. Baik, membacakan ya. Tujuan yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi dalil zakat. Dalil zakat di Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi, tahu arti zakat ya menurut bahasa dan menurut istilah. Tujuan yang keduanya, menganalisis macam-macam zakat, bisa membedakan ada berapa zakat itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mampu menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi hikmah mengeluarkan zakat. Ini tujuan pembelajarannya. Kegiatan belajar kita nanti, kita akan membuat sebuah poster. Poster tentang apa? Poster tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nanti diskusi. Nah, Pak Imam akan nilai itu diskusinya. Makanya semuanya ikut aktif, ikut berpartisipasi, ikut membantu. Kalau diem saja, nanti nilai kerjasamanya kecil. Nah, makanya ikut membantu. Baik, tujuan pembelajaran sudah selesai. Sekarang Pak Imam punya pertanyaan nih. Materi kita tentang zakat. Lihat tuh, gambar apa ini? Orang, ada materi berbagi. Ada yang sedang berbagi, memberi, dan ada yang menerima. Yang diberikan apa itu? Beras, biasanya zakat. Nah, Pak Imam punya pertanyaan nih. Kalau zakat itu dikeluarkan pada waktu kapan? Lupa Pak. Puasa. Pada bulan? Puasa. Bulan Ramadan atau bulan puasa? Kalau selain puasa boleh? Nah, kalau selain puasa mengeluarkan zakat bukan namanya. Nanti kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang kedua adalah, waktu kemarin bayar zakat diantarkan kemana? Ada yang mau bercerita?
Juwita, zakatnya diantar ke mana? Ke guru ngaji. Ada yang punya jawaban berbeda? Gak ada. Sama, ke guru ngaji semua? Iya, enggak aku. Mia kemana? Mia kemana? Lupa. Kesya? Guru ngaji. Ke guru ngaji. Ada yang punya jawaban berbeda selain yang ke guru ngaji? Jawabannya dari semua, Pak. Ada yang dibayarkannya melalui orang tua yang bayar zakatnya aku nggak tahu gitu. Ada? Nggak tahu. Yang bayar zakatnya siapa? Pak, Orang tua. Pak. Ada yang ngantar sendiri ke guru ngaji. Ada yang ngantar sendiri ada. Selain ke guru ngaji ada lagi? Nggak ada ya? Semuanya ke guru ngaji berarti. Haji kemana? Gak ingat. Ada yang bayar zakatnya di sekolah? Ke masjid? Ada. Mia, Mia mengantarkan berasnya, mengantar zakatnya ke masjid. Nah nanti Pak Imam punya pertanyaan lagi. Kalau mengantarkan zakat ke masjid atau ke guru ngaji atau masjid itu berhak tidak menerima zakat? Nanti kita pelajari. Ya. Nanti di akhir kita temukan jawabannya, termasuk pertanyaan dari Muhammad Fajar. Kalau di luar Ramadan boleh tidak bayar zakat? Ya. Oke, terima kasih sudah bercerita. Nah, anak-anak, kita sekarang lanjut. Apa ya harus bayar zakat? Kenapa ayo? Tangannya begini. Ayo. Pusing. Keluarkan dulu alat tulisnya. Dah, bukunya. Bapak bawa buku itu. Indonesia dia. Selain beras juga boleh. Nanti kita jawab selain beras boleh tidak untuk bayar. Oke, terima kasih Fajar. Ada beberapa pertanyaan tuh dari Fajar. Kenapa ya harus membayar zakat? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Tahu dong? Kenapa? Kalau zakat itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman apa rukun Islam? Islam apa iman? Rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya berapa? 5. Katakan rukun Islam yang pertama. Apa? Yang kompak dong. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima pergi haji. Zakat termasuk rukun Islam ketiga. Nah, kalau ditanya kenapa harus membayar zakat? Jadi jawabannya ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Nah, ikuti dulu Pak Imam ya. Ikuti dulu Pak Imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in. Oke, coba baca artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kalian baca Al-Quran, biasanya kalau ada perintah wa aqimus sholat, biasanya setelah perintah wa aqimus sholat itu berbarengan ada perintah wa atuz zakat. Jadi sholat dengan zakat itu sama-sama penting. Kalau sholat hubungan kita kepada Allah. Kalau zakat selain hubungan kita kepada Allah juga hubungan kita kepada orang-orang. Karena zakat kita diberikan kepada orang lain. Itu penting kata Allah itu. Nah sekarang tulis lagi saja.
satu dan ini ayatnya tidak perlu. Tulis aja nggak usah. Ya, kenapa harus membayar zakat? Firman Allah dan artinya. Ayat ininya tidak perlu. Ditulis juga soalnya. Ya, kenapa harus membayar zakat? Jawabannya firman Allah dan artinya. Menulis ini berapa menit? 2 menit cukup nggak? 3 menit. 3 menit. Oke, setuju. 3 menit mulai dari sekarang, silakan. Kemana sih? Belum sah. Maya sudah belum? Maya sudah belum? Sudah. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa harus bayar zakat, jawabannya adalah perintah Allah atau ya perintah Allah. Di mana perintahnya? Ada di Al-Qur'an. Nah, sekali lagi saya bertanya, kenapa kita harus bayar zakat? Karena perintah Allah. Dari mana perintahnya? Ada di Al-Qur'an. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 43. Coba jawabnya yang lengkap. Kenapa kita harus bayar zakat? Karena perintah Allah. Di mana perintah Allahnya? Quran surat apa? Ayat. Oke. Makanya termasuk rukun Islam. Selanjutnya masih kenapa harus bayar zakat? Ya, masih tentang kenapa harus membayar zakat. Kalau tadi firman Allah, kalau yang kedua tadi perintah Allah, berarti sekarang perintah Rasulullah. Ikuti imam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjal baiti wa saumu ramadhana. Oke, ikuti Pak Imam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam terdiri atas 5 dasar. Atas 5 dasar. Yang pertama nih, syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama, bersaksi atau kita kenalnya syahadat. Nah, yang kedua, wa iqamus sholati. Dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Ini yang keempat, wa hajjal baiti. Berkunjung ke Baitullah atau pergi haji. Ya, pergi haji. Ini untuk orang yang mampu. Yang kelima, wa saumu ramadhana. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Makanya
Saatnya kita mengenal rukun Islam. Oke. Yang itu juga dibaca. Yang mana? Ini muttafaqun alaih, ya dikumpulkan atau diriwayatkan oleh orang-orang yang ahli gitu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Ditulis sabda Rasul dan artinya. Hadisnya tidak perlu. Bunyi hadisnya. Kira-kira 5 menit. 5 menit cukup? 6, ya 6, yo. Ada ditulis nggak? Jam. Jam lama kan? Arabnya nggak usah ditulis. Apanya? Ya ditulis. Oh, nggak usah kenapanya. Langsung sabda Rasulullah. Kan tadi sudah di yang pertama tadi. Kalau ada lanjut ke bawah. Ada nama sama si siapa? Islam menurut rezeki. Mana? Kan tadi mau bikin pos. Lemnya kan dipakai, guntingnya dipakai. Pensil warna juga dipakai. Sudah Jupri? Halo sudah? Apa belum? Terus? Ada kelompok. Ya, nanti berkelompok. Ada yang 3. Gambar besarnya pakai gambar. Kamu sudah siapkan. Kalimat aja kalimat. Sudah selesai? Sudah belum? Orang yang kita dulu itu. Nah, jadi Pak Yul tadi sekali lagi, kenapa kita harus bayar zakat? Karena perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, jadi zakat itu perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah ada di Al-Qur'an, perintah Rasul melalui hadis. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang kenapa harus bayar zakat. Dalil zakat. Sekarang, zakat itu apa ya? Zakat itu apa? Nah, kalau bahas pengertian ada 2, menurut bahasa dan menurut istilah. Bahasa dan istilah. Sekarang menurut bahasa. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, ikut imam. Zakat menurut bahasa. Zakat yazuku zakatan. Sekali lagi. Zakat yazuku zakatan. Artinya bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, baca arti zakat menurut bahasa. 1, 2, 3. Yang
ini saja, yang bawah saja. Bersih, baik, tumbuh dan berkembang. 1, 2, 3. Bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Tutup matanya. Apa arti zakat menurut bahasa? Bersih, baik, dan berkembang. Bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, tutup matanya. Apa arti zakat? Bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Oke, buka lagi matanya. Zakat artinya bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Itu menurut bahasa. Selanjutnya menurut istilah. Baca yang keras. Zakat adalah ada yang sudah dibacanya? Ada yang sudah dibaca? Bagaimana? Menerimanya. Bisa dibaca? Nih. Nisab. Bukan nishab. Dibacanya nisab. Apa? Nisab. Ingat Pak Imam, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai nisab dan haul untuk diserahkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya. Nah, jadi zakat adalah sejumlah harta. Ada pertanyaan, nisab nanti kita jawab. Zakat itu mengeluarkan sejumlah harta wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul diserahkan kepada orang yang berhak. Ada pertanyaan, apa itu nisab? Apa itu haul? Kita jawabnya nanti. Besok. Ada 3 pertanyaan nanti dari Fajar. Apa nisab dan haul? Bolehkah membayar zakat di luar bulan Ramadan? Terus satu lagi tadi apa? Selain beras, boleh tidak membayar zakat dengan yang lain? Bagus, ada 3 pertanyaan. Selanjutnya kita baca dulu yuk. Baca dulu yuk. Mau? Mau baca? Tapi fokus dulu, biar fokus. Tapi fokus. Melihat, fokus. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Pada bulan Ramadan.
Sudah Pak ya? Semuanya sudah? Nah, kan tadi baca dalam hati. Sekarang baca dengan suara yang lantang. Nah, siap? 1, 2, 3. Ini tentang apa bacaannya? Tentang apa? Tentang zakat apa? Zakat? Hukumnya apa? Berupa apa? Kapan dibayarkannya? Sampai kapan batasnya? Menjelang sholat Idul. Ingat-ingat nih. Ayo, sekarang kita yang berikutnya. Ada satu lagi, baca seperti tadi. Siap ya? Nah, baca dulu lagi. Sekarang baca di dalam hati. Silakan dimulai baca dalam hati.
apa? Fitrah. Kalau sekarang zakat? Zakat? Yang dizakatkan harta apa? Kalau yang orangnya itu adalah seorang pedagang, ya seorang pedagang, maka zakat yang dikeluarkan adalah setara dengan emas. Kalau dia itu seorang peternak ikan, maka zakatnya adalah hasil peternakan ikannya. Bisa yang lain. Kalau dia seorang petani, berarti hasil tani. Beras, gandum. Tuh. Nah, sekarang tadi kan zakat fitrah dan zakat mal. Apa ya perbedaannya antara zakat fitrah dengan zakat mal? Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi apa perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Apa ya? Zakat fitrah mah Zakat fitrah mah pas bulan Ramadan. Kalau zakat mal sama aja kayaknya. Zakat fitrah pakai beras, makanan pokok di suatu daerah. Kalau zakat mal emas, perak sesuai dengan pekerjaan. Bagus. Satu tuh perbedaannya. Harta yang dizakatkan. Kalau zakat fitrah mah makanan pokok. Kalau zakat mal harta sesuai usahanya. Apalagi selain itu? Apa lagi ayo? Lanjut lagi. Oke, seng. Tadi ya, jenis harta. Kalau zakat fitrah tadi apa? Makanan pokok. Lalu waktu pelaksanaan. Kalau zakat fitrah kapan? Di bulan Ramadan. Tadi seperti yang disampaikan ya, kalau zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat mal kapan? Yang penting sudah mencapai haul. Mencapai haul itu sudah sampai 1 tahun. Misalkan nih contohnya Muhammad Fajar Maulana jualan sayuran. Usahanya sudah 2 tahun. Berarti lebih 1 tahun nggak? Lebih dari 1 tahun. Untungnya setiap bulan itu 10 juta. Setiap bulan 10 juta. Jumlahkan selama 1 tahun. Ternyata keuntungannya bisa mencapai 200 juta. Wajib zakat. Sebulan itu minimalnya 10 juta dapat. Ya, haul itu berarti mencapai 1 tahun. Tadi pertanyaan Fajar. Kalau nisab berarti mencapai batas harta yang wajib dizakatkan. Ada batasannya. Kalau penghasilannya cuma 100.000 sebulan, tidak akan mencapai nisab, tidak mencapai batas, maka tidak wajib zakat. Lalu yang ketiga adalah kadar ukurannya. Kadar atau ukuran. Kalau zakat fitrah ukurannya berapa? 2,5 kilogram beras. Kalau diuangkan boleh tidak? Ada yang diuangkan, tapi uangnya harus setara seharga beras 2,5 kilogram. Mencapai Fajar, boleh tidak dengan yang lain? Mau zakat fitrah boleh, dengan uang boleh, dengan makanan pokok. Kalau tinggalnya misalkan di Arab Saudi, makanan pokoknya gandum, berarti zakatnya dengan gandum atau kurma. Karena kita tinggal di Indonesia, makanan pokoknya beras, maka bayar zakatnya dengan beras. Kalian tinggalnya di Papua, makanan pokoknya jagung, berarti bayar zakatnya dengan jagung. Itu ada 3 perbedaan. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat video dulu. Mau nonton dulu? Artis yang ngomongnya siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha,
Berjumpa lagi dengan Pak Imam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Video kali ini Pak Imam akan membahas tentang 8 golongan mustahik zakat. Karena perhatikan ya, simak dengan seksama. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amin zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya untuk Allah, untuk memerdekakan ridho para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang atau gharib, untuk orang yang berada di jalan Allah, yaitu fisabilillah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan atau ibnu sabil sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Anak-anak yang soleh-soleha, dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Berapa? Siapa saja? 8. Pertama, yaitu adalah fakir. Apa itu fakir? Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, orang fakir tidak memiliki pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Golongan yang kedua adalah orang miskin. Berbeda dengan orang fakir, orang miskin memiliki pekerjaan, tetapi harta yang mereka miliki tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Perbedaan dengan orang fakir adalah orang miskin masih memiliki pekerjaan. Kelompok yang ketiga adalah amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang-orang yang ditugaskan pemerintah atau ditugaskan oleh lembaga zakat atau imam yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Lalu kelompok yang keempat itu mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Itu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Berikutnya adalah riqab. Siapa itu riqab? Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan harta zakat. Dalam hal ini, harta zakat digunakan untuk membebaskan mereka agar merdeka. Tapi anak-anak di zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya riqab itu atau budak. Berikutnya anak-anak itu gharib. Siapa yang gharib itu? Gharib adalah orang yang ditimpa hutang yang sangat banyak dan mereka tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Salah satunya adalah harta zakat. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Lalu yang terakhir adalah fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Itu sekelompok orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Demikian anak-anak, 8 asnaf atau 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa tadi yang berhak menerima zakat? 8. 1 fakir, 2 ya, 3. Ayo, kali kalau tadi menggambar 3 tahun. 3 amil. 4 ingat itu 4
R titik-titik B. Oh, 4 mu'alaf dulu, mu'alaf. Terus yang kelima, rikob. 6. Gorim. 7. Ibnu Sabit. 8. Fisabilillah. Itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Oke, sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok. Pak Imam sudah membentuk kelompoknya, kelompok 1. Berdiri dulu ya. Berdiri dulu, kelompok 1 nanti memisahkan diri ke sini. Yang ini berdiri. Siap. Kelompok 1 diisi oleh Jamilah. Oh, Jamilah tetap di sini. Terus Muhammad Adam. Terus Siti Amelia dan Zainuddin Fikri. 4. Ayo, pindah ke sini. Kelompok 1. Ya, di bawah. Boleh, saya juga. Ayo, Adam, Zainuddin Fikri dan Siti Amelia. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 yaitu Ahmad Sirajuddin. Ahmad Siraj di sini. Terus Juwita Rahmawati di sini. Lalu Muhammad Fajar Maulana dan Siti Mia. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar, Mia, Juwita dan Siraj. Kursinya usah dibawa, kan udah ada. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini nih. Abdul Ghafur, Muhammad Ibnu, Muhammad Sufyan, sama Putri Yahya. Gak ada Putri sini. Ayo, berpindah, ayo berpindah. Kelompok 4. Kelompok 4 di sini, kelompok 4. Kelompok 4 itu Ahmad Jupri, Aziz, Novel, dan Rizky Fatur Rahman. Sini, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 di sini, kelompok 5 nih. Kelompok 5. Kelompok 5 Al-Qisa, Afwan Rifki, Nurul Aziza. Kelompok 6
tentang mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, Pak Imam sudah siapkan nih kertasnya. Kalian nanti, Imam bagikan dulu deh. Imam bagikan dulu. Ambil satu. Bagikan setiap kelompok satu. Setiap kelompok satu. Kita tolong kita. Setiap kelompok satu. Nanti kasih lagunya. Kelompok satu. Pinjam nanti kelompoknya kawan. Halo, dengarkan. Perintahnya begini. Membuat poster. Judulnya adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, gambar yang tadi sudah Pak Imam bagikan, digunting, ditempel, dan diberikan keterangan. Halo, diberikan keterangan seperti di sini contohnya. Fakir, siapa itu fakir? Nah, Pak, nggak tahu, kan ada buku paket. Jadi silakan dibuka buku paketnya. Ini boleh digunting, boleh ditempel, dan boleh ditulis untuk menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Satu kelompok tolong sediakan gunting dan lem. Yang punya lebih kelompoknya, yang punya gunting dan lem lebih, bagikan kepada kelompok yang tidak punya. Kan ada yang lainnya. Lem atau guntingnya kasih minum ke yang tidak punya. Kelompok mana yang tidak ada lem atau gunting? Ya, waktunya di waktu ya 20 menit. 9:21 berarti selesai 9:41. Yang ini mah gak usah digunting, ini buat nempelnya. Yang digunting adalah ini. Halo, perhatikan. Yang digunting adalah ini dan juga ini. Ininya gambarnya tulis dulu. Halo. Lihatin dulu. Apa? Ini lingkaran ini yang gambar ini digunting, terus tempel di sini. Nah, nomor 1 itu tergolong apa namanya? Yang tadi nomor 1 apa namanya? Nah, kemudian ini digunting, kasih penjelasan. Nomor 1 itu gambar apa? Fakir. Fakir itu apa? Kan ada di buku, tinggal dibuka bukunya mana, buku PA-nya. Ya, langsung tempel. Waktunya 20 menit. Kan berkelompok bisa cepat selesai kalau semuanya ikut mengerjakan. Makanya kata Pak Imam semuanya bekerja. Nanti Pak Imam akan nilai. Ditempelnya di sini. Ini tempelnya di sini. Kalau kamu tidak penting, kamu yang nulis. Cari di sini halaman tentang zakat.
langsung menulis. Akid itu apa, amel itu apa, ketik di buku. Ya. Ada yang menyusun supaya bagus, supaya indah. Ayo, ada yang menulis ini nih, ada yang menulis ini. Bagian ini tulis di sana tuh. Ada yang nempelin. Apa yang nempelin? Ini terlalu dekat ini. Nanti keterangannya di mana? Bawah. Mau jam ke sini? Oh, boleh. Judulnya di mana judulnya? Halaman 85 cari. Iya, bagus. Betul. Apaan sih bantu apa nih? Ini kertas ini harus ada yang megang ini. Judulnya di mana nanti? Judul maksudnya. Fakir. Ya, terus nanti namanya tempelkan yang sini tulis, gunting. Siros, kamu kelompoknya di sini kok malah duduk di kelompok lain? Nanti. Yang lantar mah nanti.
Kapan boleh? Nah, nanti nomor 4 lihat gambarnya gambar apa nomor 4. Jangan ngikutin ini, ngikutin gambar. Kalian ini saling memberikan ide, jangan menyalahkan kelompok kalian ini tuh. Di bawahnya boleh tuh. Tulis mana? Satu mana? Mana siapa nulisnya? Oh, Fikri. Kamu mau gambarnya ke Fikri? Satu siapa? Dua siapa? Tiga siapa? Biar tidak salah. Iya tuh. Ada mana yang terlewat jam? Pelan-pelan jam. Iya, nomor 1. Ya, mana tulisannya mana? Digunting dulu nomor 1 nomor 2. Sampai ini. Boleh. Ayo semuanya bekerja bersama. Lu ada yang nulis? Ini sobek saja biar cepet. Ada yang bantu nulisnya. Nanti sobek lagi bagi dua. Ya cepat dibantuin. Waktunya sebentar lagi. Ya, lewatnya. Apa? 10 menit lagi, ayo 10 menit lagi. Mana tuh? Yang ada di sini, siapa orang? Berapa orang yang mau ke kamar nih? Kok belum izin ke Pak Imam? Cepetan bantuin. Aziz, cepetan ini kerjakan Aziz. Bukan, itu Amil. Oh, kan kata Pak Imam itu terlalu dekat. Harusnya katanya mau dipajang di sini. Gimana? Oh, gitu. Bisa dicopot nggak dilepas pindahin? Kalau mau keluar izin dulu ke Pak Imam, izin belum tadi? Nah, sini.
Ya, boleh. Iya. Si bos, bantu boleh. Awas nomor 5 gambar apa itu? Nomor 5 itu gambar budak ya Riko. Nomor 5 Riko. Nomor 5 Riko. Budak sama saya. Bagus. Boleh. Bagus sekali lagi. Dilihat gambarnya barangkali beda. Jangan mencari kesalahan teman ya. Kalian bantuin. Kok malah mencari kesalahan teman ya? Bisa nilai kerjasama kelompok ini malah menyalahkan, hanya membantu. Yang buktikan punya bersama, tidak menyalahkan. Masa di depan Pak Imam langsung menyalahkan kayak gitu? Boleh. Bantuin, tempelin tuh, parahin, tempelnya di mana? Bukan nunggu salah, kamu bantuin biar tidak salah. Mana tempel di mana? Jangan nunggu dia salah, biar dia tidak salah, harusnya begitu. Oh, yang ini nulisnya 2 orang cepet tuh. Tidak lama, dibagi tugas, bukan diam aja. Yang nulisnya 2 orang, biar cepet. Nah, kelompok ini, kelompok 6 kerja semua, bagus. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang nulis, bagi tugas, sudah cukup selesai. Namanya kerja kelompok. Sama
posternya. Waktunya sudah habis juga. Nah, sekarang Pak Imam minta ada yang mau tampil ke depan. Tampil bawakan hasil karyanya. Tunjukkan keterangannya. Oke, banyak yang maju. Kelompok yang pertama maju, kelompok 5. Kelompok 5 tampil ke depan. Semua. Siapa pemimpinnya? Nah, bilang apa? Salam dulu. Assalamualaikum. Ya. Kami kelompok 5 menampilkan hasil karya kami berupa apa? Itu pokoknya poster tentang apa posternya? Tulis di sini apa? Tahu kamu berapa sih? 8 dorongan yang benar. Coba pegang. Nah, yang lain perhatikan. Jelaskan gambar satu apa, dua apa? Keisha, nomor 1 gambar apa, nomor 2 gambar apa? Itu lihat, kan ada tulisannya. Satu ini siapa? Oh, nomor 1 dua orang fakir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba lihat. Kelompok lain lihat. Menurut kalian hasil kerja kelompok 5 ini bagaimana? Tolong komentarnya. Satu kelompok dulu, kelompok 6 berikan komentarnya. Apa yang membuat karya kelompok 5 bagus? Rapi. Terus? Apa lagi? Dan rapi. Kotak-kotaknya bagus ya. Penjelasan kotak-kotaknya bagus. Oke. Bilang apa? Kelompok 6 yang sudah memberikan komentar. Oke. Tutup kapan? Terima kasih. Demikian kelompok kami. Salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Kelompok yang lain presentasinya nanti. Ya. Sekarang karena sudah selesai, kita lanjut lagi. Dikit lagi. Contoh poster sudah membuat poster. Nanti posternya dipajang di kelas, ya? Ya. Percaya diri nggak? Karya kita yang kita buat itu adalah bagus. Harus percaya diri. Sudah membuat poster. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini adalah keuntungan kalau kita membayar zakat. Pasti semuanya membayar zakat. Nah, sekarang kegiatan belajar kita sudah selesai. Sekarang masuk kegiatan penutup. Kita menyimpulkan kegiatan pelajaran hari ini. Pak Imam mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang menjawab? Apa Aziza? Poster tentang apa Aziza? Tentang zakat. Tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, dari si Muhammad Fajar Maulana, zakat itu apa? Memberi uang. Menurut bahasa zakat itu bersih. Bagus. Terus bersih, baik, tumbuh dan nah, kenapa kita harus bayar zakat? Diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Zakat ada berapa macam? 5. 2. Zakat ada 2 macam. Satu zakat
zakat ada di Al-Quran dan hadis, zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Terus yang berhak menerima zakat siapa satu? Yang berhak menerima zakat? Fakir. Dua. Tiga. Amil. Empat. Mana? Lima. Lima. Riko. Enam. Gorib. Tujuh. Fisabilillah. Delapan. Oke. Anak-anak, sekarang kita refleksi. Pak Imam mau tanya, apa yang kalian rasakan belajar dengan Pak Imam? Apa Sufyan? Aku gembira. Bagian mana yang menurut kamu senang, Jamila? Membuat poster. Bagian mana yang mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan tidak? Ada tantangannya? Fajar, ada tantangannya dalam membuat poster? Apa tantangannya Fajar? Ngelem, gunting, menulis. Menghadapi tantangan itu bagaimana caranya? Mengatasi tantangan itu? Bekerja sama. Oke. Duduk siap. Ada asesmen formatif. Ada ini lagi nih. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, apa-apa di situ saja. Di situ saja. Yang paling yang di depan nih. Ke belakang, yang di depan belakang. Yo. Ini ada di situ. Ya. Ya, di situ aja belakang. Itu mau lewat. Mana rapimu? Mana? Ayo. Ayo kita mau asesmen. Ayo mau asesmen. Sekarang ada asesmen formatif. Kalau yang tadi untuk hasilnya untuk kelompok, kalau sekarang kerja individu. Nah, ini nanti dimasukkan lebih lagi. Hasil poster dinilai sama Pak Imam dan yang ini juga akan dinilai oleh Pak Imam. Mengukur kemampuan hasil belajar kalian tadi. Ini siapa itu? Ya, satu. Ya, duduk rapi. Duduk rapi siap. Sekali lagi. Mana rapimu? Ayo sambil duduk. Ini dikerjakan masing-masing. Setiap orang mengerja dinilai, akan masuk penilaian. Masuk penilaian. Ke belakang kan. Nanti Pak Imam jelaskan cara mengisinya. Ke belakang kan. Alat tulisnya siapkan, pensilnya. Pensil warna. Atau pensil warna yang di bawah. Nah, sini Pak Imam kasih tahu. Boleh. Nih, dengarkan Pak Imam. Ini kita akan mencari kata. Ya. Apa yang dicarinya? Yang dicarinya adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan. Posternya simpan di depan, kumpulkan. Posternya kumpulkan sini. Ayo,
Maksudnya kumpulkan sini. Nih, kumpulkan sini. Ayo, maksudnya kumpulkan. Cari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Boleh ke bawah, ke samping, atau ke pinggir. Boleh. Pakai pensil biasa boleh, pensil warna boleh, harus bagus pensil warna. Ya, digaret. Disambungkan katanya. Boleh. Beri nama, jangan lupa. Cari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Butuh waktu berapa menit? Butuh waktu berapa menit mengerjakan ini? 10 menit, setuju? Berapa menit? 15 menit. Oke, 15 menit, silakan. Mulai dari sekarang. Boleh ke samping, ke bawah. Cari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Ayo dikit lagi teman-teman. 8 golongan. 8 golongan yang tadi kita pelajari. Boleh. Bagus. Ayo 8 golongan. Iya. Nah, yang tadi kita cari yang buat poster itu. Karena tidak ikut membantu. Ayo, ikut kan dong. Siapa saja? Ada yang lupa? Ingat lagi. Ya. Iya, bagus. Ya. Ya, boleh. 8 golongan. Ayo, 8 golongan berarti ada 8 jawaban. Ya. 8 golongan. Waktunya 15 menit. Ayo. Masih ada waktu 13 menit lagi. Ya, yang termasuk 8 golongan saja tadi. Masih ingat nggak? 8 golongan yang termasuknya tadi dibuatkan posternya. Pak, boleh pakai pensil warna? Boleh, lebih bagus. Baru ketemu 5, Pak. Pak, bisa coba. Apa? Rusak. 8 golongan yang tadi ditulis. Apa saja 8 golongan? Yang termasuk 8 golongan saja. Tadi ingat nggak? Kalau tanya Pak Ikam boleh nggak boleh nggak? Yang termasuk 8 golongan tadi yang kalian buat posternya. Baru ketemu 10 menit lagi. Di situ bagaimana? Itu tinggal tarik garis saja, cari kata tarik garis. 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan. Ambil 9 menit lagi.
Adanya apa di sini? Kalian kan tinggal menarik garis sesuai yang ada di situ. Tujuh menit lagi. Nanti. Permisi gitu. Aduh, kan keinjek kertasnya. Yang bagaimana? Apa? Tapi kemana aja ada yang itu bisa Termasuk yang dikatakan juga. Yang penting 8 ketemu zakat di Rajum apa tidak mempengaruhi nilai. Itu penghapus pinjam berapa? Oh itu sama saya. 5 menit lagi. Papa itu suka. Bantu 8. Ayo bisa gitu. Sama. Ayo game situ. Dapat berapa? 8. Berapa? Oke. Kalau sudah ketemu 8, oke, sudah selesai berarti. 4 zakat tidak termasuk. Tidak termasuk ya. 4 menit lagi. Sudah ketemu 8? Sudah ketemu 8? Ya. Sudah ketemu 8? Ya. Yang sudah kumpulkan di meja payung situ. Ya. Jangan kasih habis. Kami belum kasih
Yang tadi yang di awal mau pulang buat belajar. Jangan buat bungkus gorengan. Di rumah. Ya, waktu sudah habis, kumpulkan semua. Waktu sudah habis, kumpulkan semua. Anak ada lagi yang ayo Fadila, Fadia. Duduk rapi, siap. Lalu fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Lalu semangat. Alhamdulillah. Kegiatan belajar kita sudah selesai. Pesan moralnya, kalau kita belajar tentang zakat secara berkelompok, pesan dari Pak Imam adalah kita itu selalu membutuhkan orang lain. Maka bekerja samalah dengan orang lain. Berbagilah dengan orang lain. Sejatinya ketika kita memberi, sejatinya kita sedang menerima rahmat dari Allah. Ketika kita memberi orang lain, memberi kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, kita sedang menerima rahmat dari Allah. Oke, itu saja. Kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Ayo, posisikan yang apa duduknya. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tua dulu.